Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah kita memikirkan semua manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, kita akan memikirkan bagaimana agama sebagai usaha untuk lepas dari problema yang ada, ternyata merupakan sebuah usaha yang tanpa hasil dalam kehidupan manusia. Artinya, usaha manusia menjadi sebuah kesia-siaan yang tidak membawa satu nilai yang jelas dalam kehidupan. Ini menjadi amat sangat berbahaya. Kejadian pasal yang ke-11 ayat 1-9 demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Maka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah saudaraku yang kekasih, sesudah peristiwa air bah sebagai murka Tuhan terhadap manusia yang diwujudkan dengan sebuah penghukuman, maka kita melihat bagaimana kemudian perserakan dari anak-anak Nuh ketika dikatakan pada waktu itu mereka masih satu bahasa. Nah ini menjadi selipan yang penting untuk kita pikirkan. Saudara-saudara, ini menjadi semacam satu titik budaya di mana manusia kemudian berkembang, khususnya keturunan daripada Nuh. Tetapi juga menjadi penting untuk kita pikirkan menjadi satu titik pemahaman usaha keagamaan yang muncul pada manusia. Artinya saudara, kalau saya sebut agama, Nuh kan sudah percaya sama Allah. Kan Anda akan berpikir begitu. Maksudnya bukan itu. Tetapi agama artinya di luar kebiasaan atau di luar apa yang ada. Nah pada waktu itu dikatakan manusia. Ya, lalu mereka berkumpul semua lalu berkata, mari kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu mereka ingin mendirikan sebuah kota dengan menara yang tinggi. Nah menara yang tinggi, puncaknya yang dikatakan sampai ke langit itu tinggi sekali, sebagai satu simbol untuk kemudian mereka ingin mencari nama supaya jangan terserak kemana-mana. Artinya sebuah usaha manusia. Tentu saja sejauh ini kalau kita pahami secara normal, usaha manusia oke-oke dong. Di mana yang salah? Mencari nama kan oke-oke aja. Di mana yang salah? Nah hati-hati. Di sini dimaksudkan di-compare atau diperbandingkan dengan kedaulatan Tuhan itu. Sehingga mencari nama ya adalah sebagai gambaran bagaimana manusia itu mau mandiri pada dirinya. Dan tidak lagi bergantung kepada Tuhannya. Dan mereka ingin berinisiatif dengan cara mereka. Mereka bisa berpikir menggapai menggapai kehidupan yang tertinggi, menggapai bahkan surga itu sendiri. Sehingga ini memang menjadi semacam satu semangat agama yang dini, bagaimana usaha manusia untuk menjadi dirinya sendiri dan menemukan Allah dengan usaha dan kemampuannya. Itu keinginan yang ada pada diri. Ketika mereka membangun kota Babel, ketika mereka membangun menara itu, ketika mereka ingin mencari nama bagi diri mereka. Jadi tidak sama dengan seperti apa yang kita pahami, misalnya kerja lalu anak lahir dikasih nama, ya, atau bagaimana kita harus berhasil untuk sebuah cita-cita misalnya. Bukan itu, ya. Tetapi sini ada satu pemaknaan teologis yang harus kita pahami, yaitu manusia yang merasa dirinya luar biasa, mempunyai nama artinya merasa dia hebat dan tidak perlu bergantung pada yang lainnya. Sehingga Tuhan bukanlah Tuhan yang datang menjenguk, tetapi dia ingin menggapai Tuhan dengan membangun menaranya setinggi mungkin. Ya, ini sebetulnya kalau bisa dikatakan menjadi pikiran orang-orang modern. Tuhan hanya bisa dipercaya kalau masuk akal saya. Ini kaum-kaum rasional.
Sehingga sebetulnya pola berpikir dalam hidup ini memang tidak ada yang terlalu baru. Hanya terjadi pengulangan-pengulangan pada konteks yang baru. Konteksnya yang baru, konteksnya yang berubah. Tapi alur pikirnya, kontennya sama saja. Nah tinggal nanti konten itu di konteks yang mana, ya paling variasi-variasi bentuknya saja. Sehingga Menara Babel ini mereka wujudkan dengan membangun menaranya. Ya, sementara orang-orang modern bukan soal membangun menaranya, tetapi ilmu pengetahuan teknologinya. Dengan hal-hal yang luar biasa, dia ingin merambah ke sana, merambah ke sini, sehingga dia coba mulai menggantikan apa yang Tuhan bisa kerjakan, dia bisa kerjakan pada dirinya. Nah, sehingga susul agama di mana manusia mempunyai keyakinan atas kemampuan dirinya, agama di mana manusia merasa bisa melakukan segala-galanya, itu menjadi sesuatu yang menginspirasi manusia. Nah, Tuhan tidak suka. Lalu Tuhan melihat, oh bangsa ini satu bahasa, satu bangsa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Dari sekarang pun apa yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Sehingga di dalam pemahaman itu harus kita perhatikan bahwa manusia berdosa ya pada dirinya mulai membangun menara itu menjadi semacam satu gegap gempita penemuan, karya, keinginan berpikir tetapi yang liar. Awas ya jangan salah. Keinginan berpikir yang liar, keinginan berkarya yang liar lepas dari Allah. Karena itu memang menarik kalau Amsal mengingatkan, takut akan Tuhan itulah permulaan pengetahuan. Karena mestinya pengetahuan yang benar yang sehat harus dimulai dari takut akan Tuhan. Sehingga jadi tepat arah. Tetapi di Babel mereka mulai membangun. Bukan dalam takut akan Tuhan. Tapi ingin mencari Tuhan. Mau menggapai Tuhan. Mereka memulai dari diri mereka. Hikmat mereka. Kemampuan mereka. Sehingga mereka membangunnya saudaraku. Kembali yang saya bilang tadi. Pikiran ini sebetulnya sangat modern kan. Maka mereka mulai memikirkan itu. Mereka mulai melakukan itu. Keunggulan mereka ketika dikatakan mereka satu bangsa, satu bahasa. Tapi kemudian Tuhan menyerahkan mereka. Itu bukanlah Tuhan artinya anti kepada kesatuan. Bukan. Jangan lagi salah mengerti. Tapi mau mengatakan bagaimana mereka membangun keunggulan dan usaha yang sangat mendalam. Tetapi mengabaikan pemeliharaan Tuhan. Maka dikatakan bagaimana mereka akan berhasil untuk mengerjakan apa saja. Kenapa bisa? Karena memang manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu sudah dinyatakan dalam Kejadian 1 ayat 26. Pada dirinya manusia mempunyai potensi yang hebat dan luar biasa. Jadi wajar-wajar saja kalau manusia itu mempunyai kemampuan yang juga luar biasa. Karena memang mereka diberikan oleh Tuhan kemampuan itu. Tapi bukan untuk melawan Tuhan. Bukan untuk bersombong diri. Tapi justru sebaliknya untuk melayani Tuhan. Ingat ya, bukan melawan, tapi melayani. Sehingga hidup yang melayanilah membuat manusia menemukan harga dirinya, menemukan hakikat dirinya, menemukan masa depannya, menemukan inti hidupnya. Kalau manusia itu adalah manusia yang mau memberi diri untuk melayani Tuhannya. Tetapi kalau manusia itu adalah manusia yang hanya mau memuaskan diri dan melayani dirinya, maka mereka akan menjadi musuh yang sangat mengerikan. Nah, oleh karena itu saudaraku, ketika dikatakan Tuhan turun dan mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka mengalami kekacauan bahasa, di situ Tuhan mau menunjukkan usaha manusia adalah usaha yang memang bisa hebat. Apa saja yang dia pikirkan bisa dia wujudkan, tetapi bukan apa-apa dibandingkan Tuhan yang luar biasa. Maka satu bahasa mereka telah terpecah belah, membuat mereka terpecah-pecah karena tidak mengerti satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu bisa kita katakan tadi, Babel itu adalah simbol membangun agama. Di dalam manusia percaya akan kemampuan dirinya untuk menemukan Allah. Tetapi hasilnya mereka menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Sehingga terpecah-pecah satu dengan yang lain pada dirinya. Coba lihat, coba pikirkan. Akhirnya mereka tidak mempunyai keunggulan apapun. Kecuali justru mereka dipermalukan oleh Tuhan. Sehingga apa yang menjadi keunggulan mereka justru tidak tampak. Ya. Mereka dipermalukan oleh Tuhan. Karena mereka kemudian terpecah belah. Nah mestinya itu membuat orang-orang di Babel sadar betapa sebetulnya mereka tidak ada apa-apanya. Betapa sebetulnya mereka harusnya menyadari mereka sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi balik lagi tadi, kesombongan, kepongahan, rasa mampu yang berlebihan telah menjadi bumerang yang mematikan. Mau menggapai Tuhan, wow, hebat sekali. Itu sebab Tuhan meluluhlantakkan mereka tepat pada kemampuan mereka. Yaitu mau bersatu tadi. Itu yang bikin porak-poranda. Karena toh memang perpecahan mereka, ketidakpengertian satu dengan yang lain akan menjadi kerugian yang besar. Karena kekuatan mereka akan terpecah-pecah satu dengan yang lainnya. Tetapi ingat, memang manusia mampu melakukan apa saja. Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Celakanya, di dalam kemajuan yang terus-menerus, justru
justru kemampuan berpikir, kecerdasan, termasuk kejeniusan dalam beragama, membuat manusia memang makin hari makin justru gak mau lagi percaya pada Allah. Ironis ya. Jadi peristiwa Babel itu terus terulang. Manusia sangat percaya dengan dirinya, dengan kemampuannya, dengan kehebatannya, dengan keunggulannya. Maka dia merasa dia bisa menyelesaikan semuanya. Dia rasa dia adalah segala-galanya. Nah, ini mewarnai terus kehidupan dari gereja Tuhan juga. Jadi bukan saja hanya manusia pada umumnya, tetapi gereja pun demikian. Sehingga terjadi katakanlah pengkultusan kepada orang-orang tertentu. Hamba-hamba Tuhan tertentu. Ironis ketika seorang manusia dikultuskan di dalam gereja. Ironis. Karena gereja itu adalah rumah Bapa, itu rumah Tuhan itu sendiri. Tapi itu yang terjadi. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Sudah seharusnya di dalam kehidupan kita. Ada sebuah kehati-hatian yang perlu kita bangun, yang perlu kita tumbuh kembangkan. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Tetapi sebaliknya, kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita sungguh menjadi hidup yang menyenangkan hatinya. Memuliakan nama Dia. Camkan pikirkan bagian ini yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Supaya sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Supaya sungguh-sungguh hidup kita di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Bukankah itu menjadi kerinduan kita, saudaraku yang kekasih? Oleh karena itu menara Babel perlu menjadi peringatan penting bagi tiap kita. Betapa kegagalan manusia akibat ulah kesombongan dan semangat beragama yang salah menjadi kebablasan dan justru merusak segala-galanya. Sehingga terjadi kekacauan-kekacauan tadi itu. Ya, kekacauan yang menimbulkan kekisruan di dalam semua aspek kehidupan. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, disinilah kita perlu menyadari bersama bagaimana seharusnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi salah, tetapi sesuai dengan apa yang Dia mau. Dan hidup kita menyenangkan hatinya. Betapa penting, betapa indah, betapa harusnya. Iya kan? Oleh karena itu, seperti yang sudah kita katakan di depan tadi, agama menjadi usaha tanpa hasil. Memang itulah faktanya. Itulah kenyataannya. Karena apapun yang berhasil dibangunnya, tampaknya indah. Tapi memecah belah manusia, tampaknya bagus. Tapi tetap tidak ada pengendalian diri di sana. Tampaknya mengendalikan diri. Tapi tetap itu hanya usaha yang menyombongkan kemampuan diri. Bukan penaklukan diri kepada kehendak ilahi. Bukan lagi penaklukan diri untuk menjadi membuat seseorang rendah hati. Tapi justru keunikan agama adalah ketika orang menjalankan agamanya, maka dia merasa salah. Merasa berhak untuk mempersalahkan orang yang tidak seagama dengan dia. Atau kalaupun satu agama misalnya yang tidak sealiran dengan dia. Ironis ya. Jadi manusia beragama juga sudah menunjukkan betapa agama menimbulkan kekacauan, kekisruhan. Padahal seharusnya persatuan dan keutuhan, bukan? Nah, jadi bagian-bagian ini mesti kita perhatikan. Itu sebab orang-orang Kristen sebagai orang percaya dipanggil untuk mengabdi kepada yang satu, Yesus Kristus itu. Apakah tubuh Kristus terbagi-bagi? Lalu kenapa gereja jadi terbagi-bagi? Kalau denominasi sebagai kekayaan organisasi tidak mengapa. Itu oke-oke saja. Cuman yang menjadi repot kan bukan saja gereja sebagai kekayaan organisasi di dalam kemultian atau kepelbagaiannya. Yang repot adalah ketika gereja itu pada dirinya saling gontok-gontokan dan saling mencaci maki dalam pengertian yang tidak utuh. Ketika kemudian di gereja misalnya diwarnai oleh orang-orang yang tidak berkompeten, tapi kemudian menjadi gembala, padahal dia sendiri perlu digembalakan misalnya. Orang yang tidak mengerti Alkitab, tapi bisa menduduki posisi misalnya. Wah, ini kan jadi mengerikan sekali gereja. Mau kemana kita pergi? Mau apa? Ketika membuat gereja itu katakanlah menjadi semacam pusat entertainment, atau gereja itu menjadi semacam kursi kekuasaan yang sangat menggiurkan dan menyenangkan, atau mungkin bahkan lebih mengerikan. Bagaimana dia berubah menjadi pusat perdagangan yang sangat menguntungkan. Babel sudah menjadi wujud kekacauan yang luar biasa. Perlukah kita mengulang hal yang sama? Tentu jangan. Karena itulah diperlukan kejujuran di dalam hidup kemanusiaan kita. Kejujuran di hadapan Allah yang maha mengetahui hati dan pikiran manusia. Kejujuran untuk menjadikan gereja sebagai tempat pengabdian yang utuh untuk memuliakan nama Tuhan, bukan menguntungkan diri. Kejujuran yang kemudian membawa kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Sehingga apa yang kita lakukan hanya untuk memuliakan namanya, menyenangkan hati Dia. Itu yang perlu kita tumbuh kembangkan. Sebuah kejujuran yang akhirnya memberikan kemerdekaan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Alangkah menyenangkannya, alangkah indahnya, alangkah luar biasanya. Itulah yang kita perlukan dalam hidup kita. Nah, jadi saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah pergumulan seperti itulah seharusnya manusia menempatkan dirinya dengan tepat sehingga tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah dalam hidup ini. Manusia harus mampu memainkan perannya
Sehingga dengan demikian sungguh-sungguh manusia percaya itu, orang milik Kristus itu menaklukkan diri sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga kekristenan adalah ketaatan mengikuti Yesus Kristus itu. Bukan sekedar model keagamaan yang berbeda dengan yang lain. Kalau itu yang kita pahami, wow, cukup menakutkan bukan? Karena bisa jadi kita center point-nya. Bisa jadi kita menjadi kekuatannya. Bisa jadi kita menjadi idola yang pertama dan utama di dalamnya. Bisa jadi kita yang pertama dan utama dalam kegerakan itu. Dan itu sudah pasti menjadi penggoda yang hebat untuk gila terhadap kekuasaan dan mengakibatkan gereja tidak lebih daripada jadi barang mainan. Ingat, agama telah menghasilkan kekacauan yang luar biasa. Maka seharusnya kita tidak menghasilkan itu. Di mana orang bahasanya terpecah-pecah, membuat mereka tak mampu bersatu. Oleh karena itulah muncul pertanyaan, mampukah gereja membuat orang bersatu dan menjadi satu? Yaitu satu dalam Kristus, satu dalam memahami kehendak Kristus. Bukan satu karena dipaksakan untuk satu, bukan satu karena mengancam yang lain, meniadakan yang lainnya lagi, bukan. Tapi sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah itu yang perlu. Oleh karena itu camkan dan renungkan dalam hidup kita, saudaraku yang kekasih. Betapa pentingnya, betapa strategisnya hidup keimanan percaya kita. Dan betapa berbahayanya ketika agama hanya muncul sebagai agama usaha manusia untuk menggapai apa yang dicita-citakannya. Karena hasilnya sudah pasti seperti yang digambarkan Alkitab. Hanya kekacauan, kehancuran, kekisruhan, perpecahan. Dan bukan persatuan dan kesatuan. Bukan kesatian. Seperti apa yang menjadi tuntutan Tuhan bagi tiap orang percaya. Sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan. Nah jadi saudaraku, ini perlu untuk kita pikirkan. Ini perlu untuk kita lakukan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Melakukan apa yang Tuhan mau. Supaya sungguh-sungguh hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, di dalam perenungan-perenungan seperti inilah saudara-saudara. Perlu kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga kita tidak terjebak salah itu tadi. Jadi kita perlu terus dari hari ke hari memeriksa diri secara pribadi. Saya ini sudah di mana ya? Saya ini seperti apa ya? Waktu saya ke gereja apa yang ada di dalam benak saya? Apakah saya ke gereja artinya gini, pokoknya kalau dia beda sama saya, awas. Kalau dia nyerang saya, awas. Kalau rapat nanti bikin rapat gitu, itu di benak kita. Atau kemudian kita berkata, oh gereja saya lebih hebat dari dia, gereja saya lebih besar dari dia. Itukah yang kita katakan? Atau kita ketakutan terhadap pertumbuhan perkembangan orang lain? Aneh sekali. Karena gereja kan bukan milik kita. Gereja milik Tuhan. Tuhanlah pemilik sejati gerejanya. Kita adalah pelaksananya. Kita adalah hamba-hambanya. Kita adalah yang melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Dan kita tidak boleh terjebak pada perangkap yang salah. Kita tidak boleh terjebak lalu akhirnya tanpa menyadari posisi yang seharusnya kita justru menjadi bagian daripada pertikaian dan perpecahan yang menakutkan. Karena akhirnya kita bukan lagi gereja yang sejati, bukan gereja lagi yang seharusnya, tapi kita telah menjadi sekedar agama yang dibangun oleh kekuatan manusia untuk kepuasan manusia. Nah, saudaraku, ini menjadi bagian yang perlu kita pikirkan, kita renungkan dalam hidup kita. Supaya kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah. Sekat-sekat yang mengerikan di dalam keseharian kita. Tapi sebaliknya, kita sungguh-sungguh bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Melakukan apa yang dia mau untuk puji hormat bagi namanya. Sehingga kita tidak terjebak pada semangat perpecahan. Semangat yang menghancur barukan segala sesuatunya. Karena itu sebetulnya orang tidak boleh atas nama agama meniadakan orang lainnya. Karena kalau itu yang terjadi, itu artinya kita sudah membuktikan kebenaran bahwa agama hanya menghasilkan kekacauan, agama hanya menghasilkan perpecahan, agama hanya menghasilkan pertikaian. Tetapi itu faktanya. Ironis ya. Jadi agama A menyakiti agama B di berbagai tempat terjadi. Sehingga yang cenderung dalam agama hanyalah soal mayoritas dan minoritas. Jadi mayoritas menandakan minoritas. Di mana satu agama mayoritas selalu punya kecenderungan untuk menganiaya, mendiskreditkan yang minoritas. Apa artinya? Semangat agama apapun itu termasuk kekristenan. Menjadi semangat agama yang menakutkan. Semangat agama apapun itu termasuk kekristenan. Menjadi satu semangat agama yang hanya berpusat kepada ketetapan diri dan kepuasan pribadi. Kebenaran diri yang tidak boleh dibantah. Dan tidak bisa menerima perbedaan yang lainnya. Sebagai sebuah kekayaan yang harusnya dipahami, bukan? Tetapi agama yang sejati adalah bagaimana manusia berusaha menjadi pengikut ilahi. Pengikut Tuhan Yesus Kristus yang hidup itu. Melakukan apa yang dilakukannya. Berjalan pada jalan yang ditetapkannya. Tidak pernah seenaknya. Tidak melarikan diri dari sana. Apalagi melacurkan dirinya. Sehingga hanya menciptakan yang salah.
Tapi sebaliknya, ia menjadi orang yang cinta pada kebenaran, melakukan kebenaran, tanpa pernah berhitung apapun untuk dirinya, kecuali kebenaran itu sendiri. Biarlah bagian ini menolong kita untuk kita menyadari, saudaraku, betapa pentingnya dalam hidup kita menjadi hidup orang yang sungguh. Sehingga kita tidak terjebak kepada semangat keagamaan yang justru memecah belah dan menimbulkan pertikaian. Semangat keagamaan yang justru hanya menghasilkan permusuhan dan perdebatan. Bahkan penganiayaan yang mengerikan. Nah, stop sebentar, berpikir baik-baik. Ambil posisi. Jadilah orang Kristen yang sejati. Yang tak bangga hanya pada denominasi. Karena itu sekedar sebuah kekayaan organisasi. Tetapi yang selalu terpanggil melakukan kebenaran seutuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun dia bergereja, dia tahu selama gereja mengumandangkan Kristus, itu satu. Tuhan menolong menemukan kesejatian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk perenungan kami. Terus tolong pimpin kami untuk semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, melakukannya. Kami berdoa supaya kiranya kami tidak terjebak pada semangat agama, sehingga kekristenan kami pun menjadi kekristenan yang salah. Tuhan, kuatkan kami untuk boleh jadi saksi dalam kehidupan ini, sebagaimana panggilan-Mu. Kami juga berdoa supaya kami tidak dibiarkan oleh Tuhan terjebak pada perangkap yang salah. Bermain dengan pikiran akhirnya membuat kami tak lagi percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan menopang kami dalam kehidupan keseharian kami. Pencarian akan kesejatian dalam keberimanan kami. Tuhan tolonglah. Demi Yesus Tuhan yang hidup, Kepala Gereja yang sejati, kami berdoa bersyukur mohon pimpinan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin.